Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di Ibadah Raya Online Gereja Isa Al-Masih Ungaran Minggu 24 Mei 2020. Berikut kami sampaikan tips mengikuti ibadah online. Pertama, siapkan hati dan pikiran. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dan keluarga dihimbau untuk dapat menyanyikan satu lagu pujian dan berdoa bersama terlebih dahulu. Kedua, bersungguh-sungguh saat memuji dan menyembah Tuhan, serta pada saat mendengarkan firman Tuhan. Ketiga, setelah doa berkat, jemaat dan keluarga diajak untuk menyanyikan lagu doa Yabes, dilanjutkan dengan doa secara pribadi. Sekian tips ibadah online. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datang dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan Allah yang kasih-Nya senantiasa melimpah bagi setiap umat ciptaannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan serta jamahan kuasa Roh Kudus memberkati ibadah raya pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Haleluya, haleluya, amin. Salam, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan dengan kita datang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita harus beribadah dari rumah untuk kesekian kalinya, mungkin sudah mulai merasakan kejenuhan, kebosanan. Tapi percayalah, pada saat kita bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Karena seperti firman Tuhan katakan bahwa setiap pagi Dia berikan berkat-berkat yang baru kepada kita. Itu sebabnya pada saat kita harus mengalami hal-hal seperti ini, kita tetap akan ikuti protokol dari pemerintah. Kita rajin cuci tangan, kita jaga kesehatan kita baik-baik. Kemudian tetap lakukan social distancing, tetap lakukan physical distancing. Dan yang lebih lagi adalah tetap tekun dalam ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Karena itulah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini. Bapa, kami mau datang kepadamu, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau di dalam kehidupan kami. Bapakku datang.
Mari kita katakan dengan segenap hati kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya. Mari katakan sungguh Engkau hebat Tuhan, ajaib perkasa, kekuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, sungguh ajaib Kau Tuhan di dalam hidupku. Ya Yesus, kami datang menyembah-Mu, kami datang memuliakan-Mu di dalam hidup kami. Yesus, Engkau Allah yang ajaib, Allah yang layak dimuliakan, Allah yang layak ditinggikan. Ya Allah, kami masukkan nama-Mu di tempat kudus-Mu ya Allah, di tempat kudus-Mu ya Yesus. Haleluya, ya Yesus, Kau yang layak dipuji dan disembah. Ya Tuhan, haleluya, terpuji nama-Mu. Kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Terpuji nama-Mu ya Allah. Terpujilah Engkau, Allah yang layak untuk diagungkan, ditinggikan dan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Di tengah ketakutan kami, kecemasan kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami, karena memang sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan.
Itu sebabnya Tuhan, kami tetap yakin dan percaya akan perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar memberi yang terbaik kepadamu Tuhan. Lewat pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, lewat ketaatan kami di dalam mendengarkan firman Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin hari semakin kami muliakan dan kami agungkan. Dan kami yakin Engkau bekerja di tengah-tengah kami, sehingga memberikan kesanggupan kepada kami untuk menghadapi segala tantangan kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Saatnya Tuhan Kau melakukan banyak perkara dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan mengizinkan ada virus terjadi di negeri kami juga Tuhan, kami yakin Tuhan juga akan berikan jalan keluar kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau tetap bersukacita di dalam Engkau, tetap memuji-muji Engkau, supaya Engkau bekerja terus di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah pujian umat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak-sorai untuk Engkau. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita masuki gerbang Allah. Gerbang Allah bukan berarti gerbang gereja yang kita lihat, tapi gerbang Allah pada saat kita mau datang kepada Tuhan, kita hampiri Tuhan. Itulah saat kita menghampiri gerbangnya Tuhan, untuk kita bisa mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Masuk hadirat-Nya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasuklah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasuklah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwamu bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Gerbang-Nya dengan pujian. Bermasuklah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasuklah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwamu bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan terangkan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwamu bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian.
pujian umatnya. Kita masih bangkit berdiri, kita akan bersuka cita. Karena pada saat kita bersuka cita, imun kita naik, artinya kita sehat. Itu sebabnya jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Kita muliakan Dia. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Atas perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Atas perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Di nama Tuhan, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam kondisi yang seperti ini banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan kesempatan. Tetapi percayalah untuk setiap anak-anak Tuhan,
bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita dipermalukan, tapi Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Itu sesuai dengan janji firman-Nya. Sebabnya sampai saat ini kita tak bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Ku tahu Bapa peliharaku. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, supaya firman itu boleh bertumbuh dalam hati kita yang baik, dan nanti menghasilkan buah-buah yang demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Mari kita katakan, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dengan penuh iman kita mau katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik. Katakan dengan kesungguhan hatimu, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Betapa hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Bapa yang selalu ada untuk kami, memelihara kami, terus memegang hidup kami sehingga sampai dengan pagi hari ini. Kasih dan kesetiaan-Mu itu tetap dan terus kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bisa bersuka cita, memuliakan Engkau karena kebaikan-Mu yang luar biasa atas kami.
Saat yang indah kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau. Dari sebab itu pegang setiap kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari pada pagi hari ini, kami mengerti dan pada akhirnya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata atas setiap kami dan kami percaya Engkau memegang kami dan memproteksi kami. Terima kasih Bapa, segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami siap belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya percaya bahwa kita semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Dari sebab itu layak bagi kita untuk bersama-sama pada pagi hari ini menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena Dia baik selalu buat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersyukur pada pagi hari ini. Jika sampai dengan pagi hari ini kita masih dalam ibadah di rumah kita masing-masing, kita juga bersyukur karena sampai dengan pagi hari ini masih ada, kita masih bersama-sama dengan keluarga yang ada dalam keadaan baik dan sehat dapat menikmati hari Sabat pemberian Tuhan. Kita juga bersyukur karena sampai dengan pagi hari ini kita masih memiliki hati yang tetap mempercayai Tuhan yang adalah juru selamat kita satu-satunya. Dialah penolong hidup kita dan Dialah Tuhan sumber damai sejahtera hati kita. Kenapa demikian? Sebab kalau kita melihat sekitar kita, di saat situasi seperti sekarang ini, ada banyak orang yang sudah putus asa, kehilangan ketenangan, kehilangan rasa aman, dan tidak memiliki lagi fokus hidup mereka. Akibatnya, banyak orang yang hatinya dikuasai oleh rasa takut, banyak orang hatinya dikuasai oleh rasa khawatir, cemas, dan lain sebagainya, sehingga mereka semua kehilangan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan terjadi bisa karena pengalaman traumatis. Ketakutan bisa terjadi dikarenakan oleh harapan yang tidak realistis. Dan ketakutan juga bisa terjadi karena keadaan keluarga yang ada. Adapun penyebabnya, apapun penyebabnya, sehingga tanpa disadari, ketakutan itu menguasai hati seseorang. Dan orang yang dikuasai oleh rasa takut itu akan kehilangan kesempatan besar. Karena apa? Karena mereka tidak berani melangkah keluar. Dan akhirnya mereka lemah, bahkan bisa mengakibatkan kehilangan pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rick Warren dalam bukunya yang berjudul The Purpose Driven Life berkata, hati yang lemah dan tak berpengharapan adalah penjara yang dibuat oleh dirinya sendiri. Dan itu akan menghalangi kita menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Dari sebab itu pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar. Kita yakin bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih dan dipanggilnya. Dan tentunya kita rindu bahwa hidup kita bisa seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau kita memiliki kerinduan yang demikian, apa yang harus kita lakukan? Mari kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Satu ayat saja. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, yang terdapat di dalam kitab Yesaya, itu adalah merupakan nubuatan seorang Nabi Yesaya yang mengingatkan bagi umatnya akan janji Tuhan kepada sisa Yehuda yang mengalami kelemahan hati dan kehilangan pengharapan. Karena mereka setelah
ada di dalam pembuangan. Akibat dari kejahatan dan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Apa sih isi dari janji Tuhan itu? Isi dari janji Tuhan itu adalah Allah akan melaksanakan penebusan dan pemulihan serta pemeliharaannya kepada sisa Yehuda yang hatinya teguh kepada Tuhan. Isi janji Tuhan adalah orang-orang kudusnya akan bersorak-sorai dalam pujian dan doa. Dan ini menandai bahwa hidup mereka diberkati Tuhan, yaitu bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan dalam membinasakan segala kejahatan yang ada dan membawa umatnya ke dalam kerajaannya yang baru. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa janji Tuhan ini hanya diberikan oleh Tuhan kepada umatnya jika mereka memiliki hati yang teguh dan kudus. Ternyata begitu pentingnya hati ini. Karena seperti apa hati ini menentukan janji dan berkat Tuhan terjadi atau tidak terjadi dalam hidup seseorang. Tidak heran dalam Amsalnya, penulis Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oleh sebab itu, mari saya mengajak jemaat untuk dapat melihat dan meneliti setiap hati kita. Bagaimana hati kita? Apakah kita masih memiliki hati yang teguh dan kudus di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sulit seperti sekarang ini? Atau hati kita sudah mulai lemah, mulai lelah karena keadaan yang ada? Kalau kita belajar firman Tuhan katakan yang hatinya teguh. Pertanyaannya, seperti apakah hati yang teguh itu? Pagi hari ini kita akan lihat bersama. Hati yang teguh adalah di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibrani berarti sama. Yang dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa arti. Yang pertama, sama dalam bahasa Indonesianya berarti yang tetap bertahan di tengah pencobaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa janji Tuhan tadi hanya diberikan bagi umat yang tersisa dari pembuangan. Itu artinya bahwa pembuangan adalah sebagai alat atau wadah penampian dan seleksi terjadi bagi umat yang tersisa dari pembuangan. Dan hanya bagi yang tetap bertahan dan taat saja yang akan menerima janji Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana hati kita saat sekarang ini? Di masa yang mungkin kita melihatnya terlalu sulit, kita harus tahu bahwa pandemi corona sebenarnya menjadi alat penampi atau wadah saudara dan saya diuji dan ditampi. Hati kita dan iman kita saat ini sedang ditampi atau diinteri bahasa Jawanya. Namun masihkah hati kita tetap teguh dan tetap berpengharapan kepada Tuhan? Tetap bertahan di tengah segala ujian yang ada? Pada saat segala situasi baik, untuk berpikir dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, itu terlalu gampang, mudah. Namun bagaimana kalau keadaan sekitar kita semakin hari semakin membuat kita cemas dan menakutkan? Apakah hati kita yang berpengharapan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh itu masih tetap ada dan terjadi dalam hidup kita? Atau kita sudah mulai ragu-ragu? Atau kita sudah mulai lelah karena keadaan yang ada? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah, hanya bagi orang yang teguh dan bertahan akan mengalami janji Tuhan, akan mengalami damai sejahteranya Tuhan. Yakinlah, terlalu banyak cara yang Tuhan bisa pakai untuk memperhitungkan segala ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya. Apapun yang menjadi pergumulanmu, tetaplah bertahan dan milikilah pengharapan hanya kepada Tuhan saja.
Rick Warren juga berkata dalam bukunya, Tuhan tersenyum ketika kita mempercayainya. Tuhan tersenyum ketika kita mempercayainya. Karena Dia tahu, Dia tidak pernah lupa akan setiap janjinya. Bahkan di saat keadaan semuanya baik, anak-anak Tuhan bisa berkata, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terlalu banyak cara yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita yang tetap berpengharapan, yang tetap bertahan dalam keadaan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita di mana ada seorang muda yang bekerja di angkatan darat di satu negara yang selalu dihina oleh karena percayanya kepada Yesus. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam membawa anak ini untuk semakin bisa melihatnya. Terjadilah suatu hari bahwa kaptennya berniat untuk mempermalukan dia di hadapan para tentara. Ia memanggil anak muda itu dan berkata, Hai anak muda, kemarilah ambil kunci ini dan parkirkan mobil jeep ini di depan sana. Anak muda tersebut menjawab, saya tidak bisa menyetir mobil, Kapten. Apa jawaban kapten? Sang kapten berkata, baiklah, kamu meminta pertolongan dari Tuhanmu, tunjukkanlah padaku bahwa Dia ada. Anak muda tersebut mengambil kunci dan dia melangkah ke jeep tersebut dan dia mulai berdoa. Anak muda tersebut memarkirkan jeep tersebut dengan baik dan sempurna di tempat yang kapten inginkan. Dia bisa memarkirkan mobil itu sesuai dengan yang kapten inginkan. Dan ketika anak muda tersebut keluar dari jeep itu, dia melihat kenapa semua orang yang ada di situ menangis. Akhirnya mereka bersama-sama mengatakan, kami mau melayani Tuhanmu. Tentara muda itu kaget dan bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Kapten tersebut sambil menangis membawa anak muda ini dan mendekati jeep yang tadi sudah diparkirkan oleh anak muda itu. Sambil membuka kap mesin tersebut, maka dia menunjukkan kepada pemuda tadi. Dia berkata, lihatlah ini, bahwa sebenarnya mobil tersebut tidak ada mesinnya. Lalu anak muda tersebut berkata, lihatlah, inilah Tuhan yang aku layani, inilah Tuhan yang aku sembah. Tuhan yang bisa melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan yang bisa memberikan hidup kepada apa yang tidak ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa terlalu banyak cara Tuhan memperhitungkan anak-anaknya yang selalu membawa imannya kepada Tuhan, yang selalu menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan, bertahan dalam segala situasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan mengajak kepada seluruh jemaat, mari kita tetap jaga hati dan tetap bertahan, tetap percaya dan berpengharapan, menjaga hati tetap kudus. Hati kita jangan diisi dengan sesuatu yang tidak berguna, yang tidak mendatangkan kebaikan. Tetapi isi hati kita dengan penuh syukur kepadanya. Hati yang terus diisi dengan sesuatu yang indah, di antaranya kebenaran firman Tuhan. Sekalipun orang-orang di sekitar kita mulai lemah, mulai bersungut-sungut, mulai khawatir, cemas dan takut. Dalam keadaan sulit seperti sekarang ini, kita boleh menerima penggenapan janji Tuhan. Kita merasakan kita tetap dijagainya dan kita tetap diberikan ketenangan dan damai sejahtera yang darinya. Itulah arti pertama dari hati yang teguh. Untuk selanjutnya,
Kita lihat hati yang teguh dalam bahasa Ibrani berarti sama, dalam bahasa Indonesianya berarti tulin atau menyandarkan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menyandarkan dirinya kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, karena Dia adalah gunung batu yang kekal. Kalau saudara-saudara baca di dalam Yesaya 26 ayat yang keempat, di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal, tempat bagi anak-anaknya untuk berlari. Sehingga tidak heran kalau pemazmur yang hidupnya selalu berada dalam pemeliharaan Allah, yang selalu mengandalkan Allah, pemazmur boleh berkata bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi sulit sekarang ini memelekkan mata setiap orang. Orang yang tadinya merasa tenang dan yakin bahwa usaha dan pekerjaan mereka yang menjadi kekuatan mereka, namun sekarang menjadi berubah. Banyak pengusaha dan pemilik perusahaan yang sudah tidak mau melakukan atau menjalankan usahanya, atau bahkan ada yang gulung tikar dan tutup karena situasi sekarang ini. Orang yang tadinya sebagai karyawan swasta merasa kuat dan merasa mapan, sekarang tiba-tiba harus mengalami PHK. Bahkan yang biasanya di hari-hari menjelang hari raya mereka akan menerima THR. Sekarang mereka juga berpikir boro-boro THR karena belum tentu gaji pun dibayar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah keadaan yang sekarang sedang terjadi. Lalu bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita juga mengalami hal yang sama dengan mereka. Ada jemaat yang harus mengalami PHK, usahanya lesu, atau usahanya bahkan tutup dan lain sebagainya. Marilah saya mengajak kita semua untuk tetap semakin menyandarkan diri kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah gunung batu kita. Jika kita mau bersandar kepadanya, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Hati kita boleh diberikan ketenangan dan damai sejahtera tetap ada dalam hidup kita. Percayalah bahwa iman yang kita punya tidak pernah sia-sia. Sebab janji Tuhan itu adalah ya dan amin selalu. Selalu ada jalan bagi setiap anak Tuhan yang taat dan setia kepadanya. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Terlalu banyak cara Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Dari sebab itu, mari kita tetap menyandarkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, iman percaya yang kita punya tidak akan pernah sia-sia. Sebab janji Tuhan adalah ya dan amin. Selalu ada jalan bagi setiap anak Tuhan yang taat dan setia. Selalu ada jalan bagi yang bersandar kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita lagi yang pasti akan menguatkan kita. Yang memberikan arti bahwa iman percaya kita tidak akan pernah sia-sia. Dia selalu memperhitungkannya. Adalah seorang bernama Dr. Mark. Dia seorang spesialis kanker yang sangat terkenal. Banyak riset medis yang telah dilakukannya, maka layak bagi dia untuk menerima sebuah penghargaan. Pada suatu momen yakni ajang pemberian penghargaan bidang riset medis, maka diadakanlah sebuah acara konferensi di luar kota, di luar daerah, yang mana Dr. Mark ini akan menerima penghargaan. Dr. Mark harus menempuh perjalanan jauh. Karena dia akan memperoleh suatu penghargaan, maka dia sangat senang, dia bersemangat dan antusias.
Dia kepingin acara itu segera terlaksana. Maka acara konferensi tersebut akhirnya diadakan. Dan saatnya Dr. Mark ini melakukan perjalanan untuk datang ke tempat konferensi tersebut. Pada saat Dr. Mark ini menempuh perjalanan 1 jam setelah dia naik pesawat dan pesawatnya tinggal landas. Tetapi pada saat itu pesawatnya harus mendarat darurat di bandara terdekat karena ada kesalahan teknis. Karena khawatir akan terlambat di tempat konferensi tersebut, maka Dr. Mark segera pergi ke bagian resepsionis dan akhirnya dia mendapat informasi bahwa untuk penerbangan berikutnya akan ada 10 jam yang akan datang. Resepsionis memberi masukan agar dia atau Dr. Mark ini menyewa mobil dan berkendaraan ke kota tempat di mana konferensi tersebut diadakan dengan memakan waktu hanya 4 jam berkendaraan. Karena tidak ada pilihan lain, maka ia setuju untuk berkendaraan meskipun sebenarnya dia tidak suka mengemudi jarak jauh. Dr. Mark menyewa mobil dan memulai perjalanannya. Akan tetapi apa yang terjadi? Segera setelah ia berangkat, tiba-tiba cuaca menjadi buruk dan sebuah badai besar terjadi. Hujan yang sangat deras turun sehingga menyulitkan untuk Dr. Mark melihat jalan yang dalam keadaan baik. Dan akhirnya apa yang terjadi? Jalan yang seharusnya dia harus berbelok oleh karena cuaca yang ada. Maka dia tidak belok, dia lurus. Setelah 2 jam berkendaraan, maka dia baru sadar bahwa ternyata dia sudah tersesat. Mengemudi dalam keadaan hujan lebat di jalan yang terpencil, maka ia merasa letih, ia merasa lapar, dan bahkan dia sangat gelisah, dan ia mulai mencari tanda-tanda adanya kehidupan di daerah tersebut. Setelah beberapa waktu, dia melihat-lihat, akhirnya dia menjumpai sebuah rumah tua kecil. Dengan nada putus asa, ia keluar dari mobil dan dia mengetuk rumah tersebut. Akhirnya seorang wanita cantik membuka pintu rumah tersebut. Dr. Mark menjelaskan masalahnya, dan setelah menjelaskan masalahnya, dia bertanya atau meminta tolong kepada wanita tersebut, apakah dia bisa meminjamkan teleponnya. Tetapi wanita itu menjawabnya, dia tidak memiliki telepon atau dia tidak memiliki peralatan elektronik lainnya. Namun karena wanita itu baik hati, maka wanita itu mengajak Dr. Mark untuk masuk ke rumahnya dan menunggu hingga cuaca membaik. Oleh karena basah, kelelahan dan kelaparan, maka Dr. Mark menerima tawaran tersebut dan akhirnya masuk ke dalam rumah wanita tersebut. Pada saat dia sudah berada di dalam rumah itu, maka wanita tersebut memberinya teh, menyajikan teh panas dan memberikan sesuatu untuk dimakan oleh Dr. Mark. Setelah beberapa menit, setelah beberapa saat, wanita tersebut berani-beraninya mengajak Dr. Mark untuk bersama-sama berdoa. Apa yang dikatakan oleh Dr. Mark ketika dia diajak berdoa oleh wanita tersebut? Dia hanya tersenyum dan dia berkata, "Aku hanya percaya pada kerja keras, aku tidak percaya kepada Tuhan." Kemudian dia mempersilahkan wanita itu untuk melanjutkan doa-doanya. Sambil duduk dan menikmati tehnya, Dr. Mark memperhatikan wanita itu berdoa dalam keredupan cahaya lilin yang tidak begitu terang. Dia berdoa di samping sesuatu yang tampaknya sebuah tempat tidur bayi. Dengan penuh semangat wanita itu berdoa, terus-menerus berdoa. Merasa bahwa wanita tersebut sangat membutuhkan pertolongan,
Maka sang dokter itu mengambil kesempatan untuk berbicara setelah wanita tersebut selesai berdoa. Dr. Mark bertanya kepada wanita itu, apakah sebenarnya yang ia inginkan? Apakah sebenarnya yang ia minta kepada Tuhan? Dan apakah Tuhan akan mendengar doa-doanya? Ia melanjutkan pertanyaannya lagi. Ia lanjut bertanya tentang seorang anak yang ada di tempat tidur bayi tersebut yang sepertinya dia terus doakan. Wanita itu dengan tersenyum berkata bahwa dia adalah anaknya yang sedang menderita suatu jenis penyakit kanker yang sangat langka. Hanya satu dokter yang bisa menyembuhkannya, namanya Dr. Mark. Dia bertempat tinggal di kota lain yang jauh, bahkan saya tidak sanggup, saya tidak mampu membayarnya. Wanita tersebut melanjutkan kalimatnya, saya tahu sejauh ini memang Tuhan belum menjawab doaku. Namun suatu hari Tuhan pasti menciptakan jalan keluar. Dan aku tidak akan membiarkan kekhawatiranku mengalahkan imanku. Ketika Dr. Mark mendengarkan kalimat yang diucapkan oleh wanita itu, betapa dia kaget, dia kagum dan tidak bisa berkata apa-apa. Dr. Mark ini berlinangan air matanya. Dan ketika air matanya berlinangan, dia berbisik, Tuhan, Engkau Maha Besar. Ketika dia sudah berkata Tuhan Engkau Maha Besar, maka dia mengingat kembali rangkaian peristiwa yang dia alami. Mulai dari dia adanya kerusakan teknis pesawat, adanya badai yang melanda, ia tersesat di jalan dan semuanya itu terjadi. Untuk apa? Karena Tuhan tidak hanya menjawab doa dari wanita yang selalu melihat Tuhan, yang sebagai gunung batunya, tempat dia berlari. Namun Tuhan juga memberi sebuah kesempatan kepada Dr. Mark, agar dia tahu bahwa dalam hidup ini, dia tidak boleh hanya hidup di dalam dunia materialistis. Namun dia perlu tahu bahwa dia juga butuh Tuhan yang Maha Besar seperti yang dia sampaikan. Walaupun tidak terlalu keras menyampaikannya. Tuhan juga ingin memberi kesempatan kepadanya agar di masa dia hidup, dia harus memberi manfaat atau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tidak ada kebetulan di dalam hidup ini. Allah mampu membuka jalan-jalan yang mustahil dalam perhitungan manusia. Tetapi setiap orang yang selalu berharap dan berserah kepada Tuhan, itulah yang akan menikmatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman percaya kita tidak pernah sia-sia. Dia selalu memperhitungkannya. Itulah arti yang kedua. Dan arti yang ketiga, hati yang teguh berarti sama, dalam bahasa Indonesianya berarti sustain atau memperpanjang hati. Atau dalam bahasa Jawanya berkata ngulur hati. Lalu apa artinya to sustain our word atau ngulur hati itu? Mari kita baca bersama-sama, kita lihat di dalam firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?
Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa orang yang hatinya teguh, itu berarti dapat memperpanjang hati atau ngulur hati. Sehingga dia tidak mudah khawatir, dia dapat mempertimbangkan tingkat prioritas dan kebutuhan dalam hidupnya. Dan akhirnya dia dapat menemukan bahwa Tuhan, Sang Penasehat dan penyedia segala kebutuhan hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebaliknya firman Tuhan berkata dalam Amsal 25 ayat 26. Di sana dikatakan, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Orang yang tidak bisa memperpanjang hati atau ngulur hati, hidupnya akan seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Saudara dapat bayangkan seperti apakah kira-kira kalau hidup ini keruh dan kotor? Adakah gunanya hidup yang begini? Tentunya tidak ada gunanya. Bahkan malah akan menjadi troublemaker. Itulah sebabnya kita perlu sekali ngulur hati kita, dan memang seperti itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini dirancang oleh Tuhan untuk membantu kita bertumbuh dewasa. Tuhan tidak pernah merancang kemalangan atau yang jahat, namun sebaliknya rancangannya mendatangkan kebaikan. Setiap masalah punya satu tujuan, yakni untuk membantu saudara dan saya bertumbuh secara rohani, sehingga saudara dan saya semakin serupa dengan Dia. Dari sebab itu belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, agar janji Tuhan dan berkat Tuhan selalu terjadi dalam hidup kita, dan hidup kita selalu dipenuhi dengan damai sejahtera, maka ada hal yang harus kita lakukan. Mari kita tetap bertahan di tengah pencobaan dan ujian. Mari kita tetap menyandarkan diri kita hanya kepada Tuhan, dan terus kita memperpanjang hati kita, terus kita mengulur hati kita. Saya yakin kalau kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri, maka sulit dan tidak mampu. Tetapi bersama dengan Tuhan, maka Tuhan pasti memampukan kita. Marilah kita akan berdoa. Marilah kita minta kekuatan darinya, agar kita dapat menjadi anak-anak yang tidak hanya suka mendengar firman Tuhan, tetapi kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan bisa membawa kita semakin hari semakin mengenal Allah kita, Allah yang luar biasa, yang selalu memberikan janjinya dalam hidup kita. Apakah itu gampang? Tidak, tetapi kita semuanya harus berjuang bersama dengan Tuhan Yesus. Dan selama Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, kita pasti bisa. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Kita percaya di tengah-tengah situasi yang sulit, namun ketika kita bisa bertahan, ketika kita tetap bersandar kepada Tuhan, dan ketika kita masih bisa mempertimbangkan atau ngulur hati kita,
saya percaya Roh Kudus yang begitu baik, yang begitu luar biasa menyertai kehidupan kita, Dia yang akan memampukan kita. Bahkan dalam situasi yang sulit semacam ini, kita tetap dipeliharakan, bahkan dijagai oleh Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita bersama-sama dengan segenap hati kita bersyukur atas berkat Tuhan hari ini. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami boleh diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu saat pagi hari ini boleh menegur kami, mengingatkan kami, sekaligus menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ampuni kami bila seringkali Tuhan kami mengalami hati yang tidak seteguh seperti apa yang Engkau firmankan. Dengan situasi keadaan yang ada, seringkali kami khawatir, seringkali kami takut, bahkan seringkali pula kami kurang percaya. Tapi pagi hari ini kami boleh diingatkan, ditegur oleh kebenaran firman. Roh Kudus-Mu kembali yang akan menyucikan, menguduskan kami, melayakkan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh kembali memiliki hati yang teguh, hati yang terus bertahan di tengah-tengah situasi yang ada, karena Tuhan selalu ada dan menolong kami. Dan biarlah kami boleh tetap bersandar diri kepadamu, karena Engkau gunung batu kami yang tidak tergoyahkan. Dan biarlah kami juga senantiasa boleh menimbang segala sesuatunya dengan melihat Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kiranya firman ini boleh meneguhkan, memberkati kami. Dan mulai saat ini kami boleh kembali teguh iman percaya kami, berpengharapan penuh kepada Tuhan, Sang Juru Selamat, bahkan penolong hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Selanjutnya pada kesempatan ini pula kami berdoa bersama-sama, mengucap syukur ya Tuhan, untuk setiap situasi dan keadaan yang semakin ke sini, semakin ke depan, kami boleh dibawa untuk kami boleh melihat perubahan yang semakin ke arah yang baik. Itulah sebabnya Tuhan, kami terus memohon kepadamu percepatan untuk pemulihan keadaan bangsa kami kaitannya dengan pengaruh daripada COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau saja yang menjadi Tuhan dan Allah kami yang akan memulihkan dan mengembalikan keadaan ini menjadi keadaan yang jauh lebih baik, bahkan boleh pulih sempurna seperti sedia kala. Kami mengucap syukur untuk pemerintah kami yang terus berjuang untuk mencari solusi percepatan pemulihan ini. Dan kami kiranya juga bersyukur untuk Tuhan para medis yang terus berjuang. Kami doakan mereka Tuhan di tengah-tengah perjuangan yang berat. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap memeliharakan mereka. Berikan kepada mereka hati yang teguh, sehingga di dalamnya juga ada kekuatan yang luar biasa ekstra dari Tuhan yang Kau anugerahkan kepada mereka, sehingga mereka dengan penuh dan tetap setia boleh melayani, merawat orang-orang yang terdampak COVID-19 ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para penderita COVID, keluarga mereka, dan mereka yang sedang ada di isolasi. Kiranya Tuhan juga akan menolong, menghibur, menyertai, dan memberkati mereka sekalian. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur juga Tuhan pada kesempatan ini kami masih boleh menyelenggarakan ibadah kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya ibadah kami pun sungguh luar biasa karena ada lawatan Tuhan, ada hadirat Allah, Roh Kudus menyapa setiap keluarga demi keluarga. Dan kami percaya keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Lawatan-Mu meneguhkan serta menguatkan kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga, setiap pergumulan dari seluruh jemaat Tuhan yang ada, kami percayakan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, dan Tuhan akan senantiasa mendengar segala seruan, mengetahui segala pergumulan dan keperluan kebutuhan mereka. Bahkan Tuhan yang juga akan memberkati mereka sekalian. Kami doakan untuk saudara-saudara kami, Jemaat Gereja Salma Sungaran yang berulang tahun di pekan ini, kiranya Tuhan terus akan memberkati mereka dengan bertambahnya 1 tahun usia mereka. Biarlah mereka pun juga boleh senantiasa berpengharapan dan semakin, oh Tuhan, setia dan taat kepadamu.
Terima kasih, berkati kehidupan mereka, langkah hidup mereka dan masa depan mereka. Kami percaya hanya orang-orang yang berharap dan terus berserah bersandar diri dan yang hatinya teguh kepada Allah, mereka akan tetap dipelihara serta diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di akhir daripada ibadah kami pada pagi hari ini, jikalau sebentar kami bersama-sama akan mempersembahkan korban syukur kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan dan menguduskan persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan dengan segala situasi dan keadaan mereka, pergumulan dan keperluan kebutuhan mereka. Berkat-Mu mengalir dan melimpah atas hidup mereka. Jikalau sebentar kami mengakhiri ibadah kami, biarlah kami senantiasa semakin diperteguh iman kami, dan kami mohon penyertaan, naungan dan pemeliharaan-Mu. Tanpa Tuhan kami henti-henti tidak memohon kepadamu, kami terus memohon kepadamu. Biarlah pemeliharaan-Mu itu, Allah yang Immanuel itu, Allah yang Maha Kuasa itu, Allah yang setia dengan janjinya itu, akan senantiasa menyertai dan memberkati kami sekalian. Terpujilah Tuhan Allah Bapa di surga, segala puji hormat syukur hanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, tengadahkanlah kedua tanganmu kepada Allah dan marilah kita terima berkat-berkat-Nya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyenari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera melalui kasih sayang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan bersama dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari semua yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Shalom Jemaat Gereja Isa Al-Masih Ungaran. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah mengikuti ibadah raya pada pagi hari ini. Kami doakan kiranya iman kita boleh terus bertumbuh semakin besar, semakin berkenan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Berikut kami sampaikan warta jemaat Gereja Isa Al-Masih minggu ini. Mengenai persembahan dan persepuluhan dapat dikumpulkan melalui keluarga yang nantinya dapat diserahkan kepada gereja atau dapat ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1360011873475 atas nama Gereja Isa Al-Masih Ungaran. Ibadah pencurahan Roh Kudus di rumah masing-masing masih terus dilaksanakan sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 pukul 19.00. Kami turut berbahagia atas diwisudanya Saudari Nita Ardianti. Doa kami kiranya Tuhan Yesus selalu memberi kesuksesan dan keberhasilan. Ucapan selamat. Gembala, rohaniawan, dan Majelis Jemaat Gereja Isa Al-Masih Ungaran mengucapkan selamat atas kelahiran anak pertama dari keluarga Bapak Bernas dan Ibu Lintang. Doa kami terus menambah kebahagiaan dan berkat bagi keluarga. Minggu depan di ibadah raya online tanggal 31 Mei 2020 pukul 6.30, sidang jemaat akan dilayani perjamuan kudus. Dimohon sidang jemaat dapat mempersiapkan diri. Anggur dan hosti bisa diambil di gereja pada hari Jumat dan Sabtu pukul 10.00. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Sinta, Bapak Suyadi, Ibu Titin Kasmiati, Ibu Kasmira, Saudari Bripka Bella Meilana, Bapak Ade Irawan, Ibu Wiwi Sumartini, dan Saudara Nugroho Sudarsono. Doa kami kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu sekalian. Ibadah raya pada tanggal 31 Mei 2020 akan dilayani oleh
pengkhotbah Bapak Gembala, worship leader Ibu Gembala, singer Ibu Suci dan Ibu Rimur, musik Bapak Yoses, Saudara Angga, Saudara Christian, Saudara Wisnu, Saudara Krisma, dan Saudara Deo. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasuklah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur,